Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Halaman 22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sawadul 'azamu utawi sawadul 'azam, golongan yang besar. Bi akwali yang dalam luwih kuwate piro-piro pendapat. Bi akwali yang dalam luwih kuwate, akwa itu lebih kuat. Al akwali piro-piro pendapat. Wa arjahuha lan luwih rojih itu lebih kuatnya. Wa arjahuha lan luwih rojih, lebih kuatnya akwal. Ikuhum utawi sawadul azam, ikuhum utawi sawadul azam, iku a'immatul ilmi, piro-piro imam, piro-piro tokoh atau imam, imamnya ilmu, namanya ulama. Imamnya ilmu artinya adalah para ulama. Wal ijtihadilan, para imam yang mujtahid, yang berijtihad. Wal ijtihadilan ijtihad, ay al ulama'u hum as-sawadul azam. Al ulama utawi ulama iku hum utawi ulama iku as-sawadul azamu, golongan atau kelompok yang besar. Wa in qallu, meskipun mereka, wa in qallu meskipun sedikit sapa ulama. Jadi secara jumlah bisa jadi tidak terlalu banyak, tapi ulama itu adalah sawadil azam. Kuantitasnya mungkin tidak banyak, tetapi dari aspek kualitasnya, dari aspek keberadaan, pengaruh atau kemampuannya, maka itu dianggap sebagai besar atau banyak. Saya ulangi, as-sawadul azam fi aqwali ing dalem, utawi sawadul azam fi aqwali ing dalem luwih kuwate piro-piro pendapat. Warjahu halan luwi unggule piro-piro akwal, ikuhum utawi sawadul azam iku a'immatul ilmi, piro-piro imamnya ilmu, para imam, para imamnya ilmu. Wal ijtihad lan ijtihad, namanya mujtahid. Al ulama utawi ulama ikuhum utawi ulama iku as-sawadul azamu, golongan yang besar, golongan yang banyak, yang besar. Wa in qallu, meskipun mereka itu sedikit. Wa in qallu, meskipun sedikit sapa ulama. Wal awamu utawi golongan awam iku hum utawi awam iku al mufariquna kang padha misahi, al mukhalifuna kang padha al mufariquna kang padha berpisah, kang padha misahi, lil jamaati maring jamaah, lil jamaati maring jamaah. In khalafu lamun berbeda, in khalafu lamun berbeda sapa awam, fa in wafaqu maka lamun nyocoki sapa awam, bahwa maka utawi wafaqu iku wajib kang wajib alaihim ing atase awam. Qala dawu sapa Imam Syarafuddin Al-Husain bin Abdullah At-Tibbi fi syarh as-sawadil azam, dalam syarahnya kitab as-sawadil azam. Al-ma'niyu tawi yang dikendaki, unduru ilan nasi, unduru pada melihat sapa sira kabeh ilan nasi maring menungso, wa ila malan maring barang rum kang utawi nas alaihi iku alaihi tetep ing atase ma. Fama mauka utai sesuatu alaihi kang iku ing atase ma al aktsaru utawi orang yang banyak, al aktsaru utawi mayoritas akeh, min ulama il muslimina saking piro-piro ulama wong Islam, minal i'tiqadi saking i'tikad keyakinan, wal qauli dan dari segi ucapan, wal fi'li, jadi sesuatu yang dimana mayoritas ulama kipasnya hadapkan ke sana. Mayoritas ulama itu ada berada di sesuatu itu, ya depan sana yang saya tidak mau angin ya. Arah-arah.
baik dari segi keyakinan, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Fi'al itu perbuatan yang diikuti oleh mayoritas ulama. Fattabi'uhum, maka kamu harus mengikuti. Fattabi'u, maka mengikuti sapa sira kabeh ing aksar min ulama'il muslimin fihi ing dalem. Jadi kalau yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam, oleh para ulama, maka Anda ikuti itu, yang mayoritas itu. Jadi begini, dalam hal yang menyangkut tentang pertimbangan kebenaran, itu memang jumlah itu kuantitas ya. Jumlah orang yang berada di dalam suatu pendapat atau dalam periwayatan itu juga menentukan tingkat kualitas kebenaran, gampangnya begitu ya. Semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak ulama yang berpendapat, maka kebenaran dari sebuah pendapat itu semakin tinggi gitu ya. Makanya dalam teori ilmu hadis itu ada teori yang membagi hadis dalam mutawatir dan ahad. Nah, pembagian itu berdasarkan jumlah rawi yang meriwayatkan hadis. Nah, rawi itu kan ada tingkatan sesuai dengan masa, sesuai dengan zaman. Kalau yang menerima langsung dari Kanjeng Nabi, rawinya itu disebut siapa? Sahabat. Namanya apa? Sahabat. Jadi sahabat itu muridnya Kanjeng Nabi. Nah, muridnya sahabat itu namanya tabi'in. Berarti di situ ada tingkatan sahabat, tabaqah itu tingkatan. Lalu yang kedua ada tingkatan tabi'in. Tabi'in punya murid tabi'in. Terus sampai ke bawah, sampai kepada Imam Bukhari yang menulis hadis, sampai kepada Imam Muslim dan para imam yang menulis hadis, termasuk kutubus sittah. Nah, ketika hadis, ini ilmu hadis ya, ketika hadis diriwayatkan oleh orang banyak dalam semua tingkatan. Tadi ya, ingat tingkatan tadi ya, ada tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in ya. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam semua tingkatan, itu hadisnya namanya mutawatir. Hadis apa namanya? Mutawatir. Ukuran banyak, menurut ahli hadis itu minimalnya 13. Menurut para ahli hadis. Ada beberapa pendapat ya, yang diikuti banyak itu 13. Jadi ketika Nabi menyampaikan hadis yang mendengarkan sahabat ada 13 orang, kayak ngaji begini ya, sing ngrungono ono 13, minimalnya 13. Lalu masing-masing sahabat yang 13 meriwayatkan juga, masing-masing itu minimal kepada orang 13 juga. Anda kalikan 13 kali 13 kan jadinya. Lalu masing-masing muridnya, sahabat tadi, tabi'in itu punya murid tabi'in yang masing-masing juga punya murid 13 lagi, minimal, paham ya? Bisa 15, bisa 20, terserah. Tapi minimal dalam jumlah mutawatir. Maka hadis itu disebut hadis mutawatir. Hadis apa? Mutawatir. Hadis mutawatir itu yang dalam ilmu hadis disebutkan yang mustahil mereka ini bersekongkol untuk melakukan kebohongan. Ya. Jadi karena jumlahnya besar, mereka yamna'u tawatu'uhum. Bahasanya begitu. Yamna'u itu mereka tercegah lah. Tidak mungkin gitu bahasanya. Yang menau secara logika itu tidak mungkin mereka tawatu. Tawatu itu bersekongkol, bersepakat. Karena jumlahnya yang begitu banyak. Alal kadzib, untuk melakukan kebohongan. Maka hadis mutawatir itu hadis yang kualifikasinya tertinggi setelah Al-Quran. Qat'iyul wurud. Apa namanya? Qat'iyul wurud. Jadi hadis mutawatir itu qat'iyul wurud. Yang pasti benarnya, gitu ya. Pasti benarnya dari Kanjeng Nabi. Sama dengan Quran, Quran itu qat'iyul wurud, pasti benarnya dari Allah. Sehingga kalau orang meragukan terhadap Al-Quran itu langsung murtad. Paham ya? Karena Quran itu apa? Qat'iyul wurud. Apa namanya? Hadis mutawatir sama di bawah Quran. Apa namanya? Qat'iyul wurud. Itu namanya hadis mutawatir. Sehingga hadis mutawatir dalam ilmu hadis itu tidak ada klasifikasi sahih, hasan, dhaif. Dalam hadis mutawatir itu tidak ada. Semua hadis mutawatir itu pasti benarnya. Paham ya? Nah, baru kebalikan hadis mutawatir itu namanya hadis ahad. Hadis apa? Ahad. Ini sekalian kamu belajar ilmu hadis ya. Jadi lawannya hadis mutawatir itu namanya hadis ahad. Hadis ahad itu hadis apa? Yang diriwayatkan oleh jumlah rawi yang kurang dari jumlah mutawatir.
Ya, yang kurang dari jumlah apa? Mutawatir, baik dalam satu tingkatan atau lebih. Paham ya? Jadi kalau sahabatnya 13, 15, selalu sahabat hanya punya murid, ada yang hanya punya murid 5 atau 7, itu tidak jadi mutawatir. Namanya hadis ahad. Hadis apa? Ahad. Nah, yang hadis ahad ini yang lalu ada 3 kriteria itu. Apa? Sahih, hasan, dhaif. Apa namanya? Sahih, hasan, dhaif. Jadi dimungkinkan bahwa hadis ahad itu tidak dari Kanjeng Nabi, dimungkinkan, paham ya? Makanya lalu ada kriteria. Sahih pasti dari Nabi, paham ya? Sahih itu pasti dari Nabi, ahad yang sahih, gitu ya. Ahad yang hasan, ahad yang dhaif, gitu ya. Makanya kalau hadis ahad itu dhanniyul wurud, apa namanya? Dhanni. Kebalikannya tadi. Kalau hadis mutawatir apa? Qat'iyul wurud. Hadis ahad dhanniyul wurud. Kayak dalam hadisnya yang terkaitan dengan Mi'raj. Hadis yang berbicara Mi'raj itu hadis ahad. Tidak sampai mutawatir, paham ya? Makanya posisi hadis Mi'raj itu dhanniyul wurud. Kalau Isra-nya, Isra Mi'raj ya, Isra-nya itu pakai ayat Al-Quran, qat'iyul pasti terjadi Isra itu. Tapi ini Mi'raj dhanniyul wurud, sehingga ada yang menyebut Mi'raj itu tidak terjadi seperti yang diceritakan. Makanya untuk Mi'raj itu andai kata orang tidak beriman itu tidak sampai murtad, tapi dia fasik. Apa? Fasik. Tapi kalau tidak beriman Isra, murtad langsung, kafir dia. Baik, karena dia keluar dari Islam. Baik, kenapa bedanya? Sebab kalau Mi'raj dalilnya hadis ahad tadi, karena dimungkinkan masih bukan dari Kanjeng Nabi, gitu ya, dimungkinkan dia hadisnya adalah hadis yang dhanni tadi, yang karena dhanni ya, hadis ahad itu dhanni, maka dimungkinkan bisa tadi dengan kualifikasi itu, meskipun dia sahih. Paham? Tapi nek hadis mutawatir itu qat'iyul wurud. Apa namanya? Paham ya? Jadi ini ya minimal kamu pernah dengar, memahami istilah itu. Gampang kok sebenarnya. Hadis ada 2 kelompok besar. Satu mutawatir, yang kedua hadis apa? Ahad. Mutawatir itu pasti dhanniyul wurud, pasti benarnya, pasti sahih. Enggak ada istilah sahihnya, pasti benarnya. Dia berada di tingkat bawahnya apa? Al-Quran. Dalam hadis itu maka mutawatir yang harus dimenangkan daripada hadis ahad. Kebalikannya hadis mutawatir namanya hadis apa? Ahad. Nah, hadis ahad itu diriwayatkan oleh beberapa orang kurang dari jumlah mutawatir. Jumlah mutawatir tadi berapa? 13. Dalam pendapat yang kuat itu 13. Oke. Nah, yang ada kualifikasi sahih, hasan, dhaif itu hadis apa? Hadis ahad apa mutawatir? Yang diriwayatkan oleh orang yang kurang dari 13 tadi. Paham? Itu cara pemahamannya seperti itu. Nah, jumlah itu mempengaruhi. Kayak tadi ini as-sawadil a'dham, kelompok besar itu punya kualifikasi yang jauh lebih dipercaya. Namanya golongan ahlus sunnah wal jamaah. Maka Nabi menyebutkan as-sawadil a'dham. Kalau kamu ada perbedaan, kalau kamu dalam kehidupan beragama, ikuti kelompok yang paling besar. Karena mereka ini yang firqatun najiyah. Manhum as-sunnat, ahlus sunnah wal siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Nabi itu yang tahu. Nah, di Indonesia Aswaja ini lalu menjadi dasar prinsip pemahaman, pemikiran, pengamalan ajaran Islam oleh Nahdlatul Ulama. Gitu ya, dikawal oleh NU, lalu diterjemahkan dalam tradisi di Indonesia ini. Maka lalu kemudian ada tradisi beragama dengan model Nusantara. Kalau tradisi itu kan pilihan, baju, menutup aurat itu agama, syariat. Menutup aurat itu apa? Syariat. Tapi pilihan yang dipakai nutup, cara menutup itu adalah tradisi. Makanya kalau kamu belajar ke Timur Tengah, belajar ke Mesir, agama ke Mesir, ke Arab, ya, ke Yaman, pulang, yang harus kamu bawa itu ilmunya, jangan jenggotnya. Karena jenggot itu tradisi, jangan bajunya. Paham tuh? Karena baju itu apa? Tradisi. Setiap bangsa pasti punya tradisi lah. Tradisi itu lahir dari sebuah selera, persoalan fashion ya, persoalan fashion, persoalan pilihan, kondisi, keadaan gitu loh ya. Yang harus dibawa pulang itu ilmu agama nih. Ojo kok terus kemudian
cingkrangnya gitu ya. Kodok kemudian gamisnya, untuk apa? Bedanya wong gitu ya, boleh gitu ya. Yang dibawa itu ilmunya. Paham? Maka kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, tetaplah Islam Indonesia. Itu kata Soekarno. Tetaplah Islam apa? Indonesia. Islam Indonesia itu apa? Yo tahlilan, yo tetap, ya itu sudah wayangan gitu ya. Itu Islam Indonesia tradisi, sehingga kita bisa menjaga terhadap pilihan kebudayaan. Jangan ada orang yang beda budaya langsung dikafirkan, itu bisa perang nanti jadinya. Betul? Nah, itu as-sawadil azam. Ada kelompok besar yang menjadi indikasi, menjadi indikator ukuran kita untuk memilih dalam sebuah kelompok atau golongan itu. Wa in qallu wal awamuhum al mufariquna tadi ini. Mana tadi? Iku batilun fama alaihi al-aktar min ulama muslimin minal i'tiqadi, apa yang diikuti oleh mayoritas ulama muslim, bayani minal i'tiqadi wal qawli wal fi'li fattabi'uhum, fattabi'u maka mengikuti sapa sira kabehum ing ulama muslimin fi ing dalem ma fa innahu satamani ma huwa iku al-haqqu, iku huwa utai ma iku al-haqqu yang benar, wa malan utai sesuatu ada yang selain ada kang liyane apa ma hu ing ma yang pertama tadi iku batilun adalah batal. Hadza fil usuli, hadza utawi ki keterangan al bayan keterangan fil usuling dalam usul pokok kali i'tikadi kaya dene masalah i'tikad ini dalam masalah keyakinan ya, yang terkait tadi ini biarkan Islam ing dalam pira-pira rukun Islam. Al-hikmatu al-azimatu fil amri, utawi hikmah yang besar. Ini penjelasannya lagi, penjelasan yang disampaikan tentang as-sawadil azam. Al-hikmatu utawi hikmah al-azimatu kang gede fil amri dalam perintah bittiba is-sawadil azam iklan mengikuti kelompok atau golongan yang besar. Iku hiya utawi hikmah an-ihtimala isobatil khalqi lil haqqi, bahwa kemungkinan, ihtimal itu kemungkinan, anna ihtimala saat temani kemungkinan, potensi gitu kalau sekarang, isobatal haqqi menemukan, isobatal khalqi oleh menemukan, isobah itu oleh menemukan makhluk lil haqqi maring kebenaran, akrobulil akli wal mantiki, ya utawi sawadil azam boleh, ya utawi hikmatul azimah iku akrobu lebih mendekati lil akli maring akal wal mantiki lan mantik itu pikiran, min isobatil adat itu tinimbang saking oleh menemukan bilangan, min isobatil idadi al-qalili kang sedikit lahu maring hak. Jadi kelompok besar potensi menemukan kebenaran itu jauh lebih besar ketimbang kelompok yang kecil. Itu maksudnya begitu. Waktu malilan memungkinkan ayyakuna yantono, waktu malilan mirip lan memungkinkan ayyakuna yantono opal hakku kebenaran ono iku fisofil mutakhassisin ing dalam barisane orang-orang yang khusus, al mutamakkinina kang padha memungkinkan, yang padha memungkinkan kabeh iku aqwa lebih kuat min kaunihi saking keberadaannya hak, bahwa kebenaran di barisan orang-orang yang punya keistimewaan, punya kelebihan, punya kemampuan, punya kapasitas mutamakkinin iku aqwa lebih kuat min kaunihi saking anane hak fi sofil qasirina ing dalem barisan, fi sofil qasirina ing dalem barisane orang-orang yang terbatas jumlahnya, wal jahilin lan pira-pira orang yang bodoh, isyarati dalil syar'i kelawan isyarah pira-pira dalilnya syara' wal akli dan akal. D. Firqatu ahli sunnati wal jamaah, golongan ahli sunnah wal jamaah ikut tajma'u mengumpulkan, mengkompromikan apa? Menggabungkan, mengintegrasikan, kan guru ya, mengintegrasikan, mengumpulkan. Ikut tajma'u mengumpulkan apa firqah ahli sunnah an-naqla ing dalil naqli wal aqlalan dalil akli. Jadi ciri daripada kelompok ahlus sunnah wal jamaah itu menggabungkan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu dalil yang diriwayatkan, yang diceritakan, yang diriwayatkan, yang disampaikan. Kalau dalil akli itu dalil yang kita pahami berdasarkan pikiran, kajian, ijtihad, penemuan kita, ya. Itu dalil akal, rasio.
ma'an khali bersamaan, wal aqilan akal ma'an khali bersamaan. Asbabul ilmi indahum, asbabul ilmi utawi sebab-sebab ilmu indahum menurut ahlu sunnah wal jamaah iku al-khissu. Al-khiss itu panca indra, awil khobaru atau berita, awil khobaru atau berita as-sadiqu yang benar tadi ya. Jadi ilmu sumbernya itu bisa dari penelitian, dari sebuah penemuan logika dan pikiran kita melalui sebuah kajian, atau dari al-khabar as-sadiq, periwayatan yang betul-betul bisa dipercaya. Ya, tadi ada kualifikasi tadi ya, ada persyaratan itu. Awil akal salim atau akal as-salim kang selamat, akal yang sehat, akal yang benar, yang lurus. Al-qaidu imma ayyastadilla 'alaiha bi aqlin aw naqlin. Al-qaidu taibur akidah imma ayyastadilla ono kalane ento ngalap dalil apa mengkohkan dalil ayyastadilla ento ngalap sinyal tolak ngalap dalil 'alaiha ing atase aqaid bi aqlin dengan akal. Jadi aqaid itu bisa istidlalnya ya dengan menggunakan akal, au naqlin atau dengan nakal. Makanya kalau dalam prinsip pembelajaran akidah itu begitu, isbatul aqaid itu dengan dua dalil, bil adillatil yaqiniyah yang berupa akliyah maupun naqliyah. Memantapkan keyakinan itu bisa dengan dua sumber tadi apa? Sumber yang bersumberkan dari dalil naqli, Al-Quran atau hadis, wahyu, atau berdasarkan dalil akli, dalil apa? Akli. Ya, kamu melakukan kajian keilmuan, lalu menemukan banyak keajaiban atau sesuatu yang luar biasa, yang lalu kamu menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzab subhanaka rabbana fakina adzab. Itu prinsip yang lahir dari kajian keilmuan yang bersifat empirik gitu ya, lalu melahirkan keyakinan yang kuat. Oke, terusannya al-usul allati tatawaqqafu 'alaiha al-mu'jizatu. Al-usulu tai piro-piro pokok allati kan tatawaqqafu kang terhenti kang kandek yang terkait tatawaqqafu kang kandek 'alaiha ing atase usul apa mu'jizatu iku isbatu wujudillahi ta'ala la yastadillu 'alaihi istidlalan, la yastadillu kan ora iso ngalap dalil 'alaihi ing atase isbatu wujudillah apa istidlalu isbatin, istidlal yang bisa menetapkan alal munkiri ing atase orang yang mengingkari. Jadi mukjizat itu sesungguhnya sebuah apa? Dalil, sebuah kekuatan yang terpaksa, gampangane ngono lah. Sing ditokno karena wong sing mengingkari terhadap adanya Allah itu wis ora iso menggunakan akalnya gitu kan ya. Makanya mukjizat terbesar bagi manusia itu adalah ketika Al-Quran yang dibangun itu adalah logika dan pemikiran untuk mengetahui terhadap keberadaan Allah itu gitu. Sehingga Nabi Muhammad itu tidak banyak mengeluarkan kesaktian dalam bentuk mukjizat itu. Beda dengan nabi-nabi dulu, sampai kehabisan kesaktiannya kalau dulu ya. Gampangannya bolak-balik dikai mukjizat, wancet nggak beriman. Akhirnya muring-muring kan, sampai lalu kemudian bilang pada Allah, ya Allah orang kena dikandani sampai blokno kabeh pateni kabeh mesisan gitu. Itu karena saking jengkelnya, logika tidak jalan, dikasih mukjizat juga tidak jalan. Nah kalau Nabi Muhammad enggak, mukjizat itu dalam kondisi yang emergen, sehingga ketika orang sudah tidak lagi mampu dibangun logikanya gitu. Dengan Al-Quran itu, belum ditunjukkan tentang kebesaran Allah, tentang ciptaan Dia, itu semua kan isbat untuk menetapkan itu. Makanya Nabi itu tidak banyak mendemonstrasikan kemukjizatan, tidak banyak kalau Anda lihat. Nabi Musa saja mukjizatnya kan banyak sekali, dan ceritakan Al-Quran itu begitu besar karena saking nemeni kaumnya yang tidak bisa difahamkan secara logika itu. Nah Al-Quran karena mukjizatnya itu melekat dalam pembangunan akal maupun pribadi seseorang, maka Al-Quran itu sangat sesuai dengan kondisi dan keadaan untuk seterusnya.
Nek biyen mukjizat itu hilang ya sudah hilang. Nanti setelah itu orang lain yang tidak ngerti ya tidak iman gitu kan. Kalau Quran kan terus sebagai mukjizat yang abadi gitu ya, yang terus diawetkan atau dijaga oleh Gusti Allah. Tidak mungkin terjadi perubahan. Enggak, kalau orang itu mau mengkaji akan isbat tadi ini. Itu bedanya itu. Bil adillatin naqliyah illa bil akli, kecuali dengan akal. Sumayuk tamuqanu didatangkan apa bil adillatin naqliyah lisbati sidqima, karena menetapkan benarnya sesuatu. Tawassala ilaihi, kang bisa sampai ilaihi marima apa aklu akal. Wa amma ma siwa dzalika fayajuzu alaihi al-istidlal bin naqli. Wa amma ma ana punutai barang siwa dzalika yang selain, siwa dzalika saliyane mengkono-mengkono, siwa dzalika saliyane mengkono istidlalu isbati alal munkir tadi itu fayajuzu maqaunang alaihi ngatasi dzalik. Opal istidlal bin naqli, dengan menggunakan nakal la mahalata ora kono ora, yakni pasti. Idza ta'arada, karena tidak ada kontradiksi, tidak ada perbedaan. Idza ta'arada, karena tidak ada ta'arud. Ta'arud itu idza ta'arada, karena tidak ada ta'arud, itu maujud bainal akli wan naqli, antara dalil akal dan dalil naqli. Jadi logikanya sesungguhnya tidak ada benturan, tidak ada ta'arud, kontradiksi antara dalil akal dan dalil apa? Naqli tadi. Al-qat'iyya ini kang pasti karuni. Al-qat'iyya ini kang pasti karuni. Wa in khasala ta'arudun, wa in khasala lamun terjadi, khasala itu terjadi. Wa in khasala lamun terjadi apa ta'arudun, ta'arud, kontradiksi, perbedaan. Baina dhahiri, antarane zahir wal qati'i, wal qati ilan qati yang semestinya al qati. Wal qati iku wal mu'tamadu qatan, maka utawi yang pasti yang al qati iku huwa utawi yang al qati iku al mu'tamadu yang dibuat pegangan qatan. Amma zahiru al madlun fa muawwalun, anapun utawi sesuatu dalil yang bersifat zahir, al madlunu yang diduga, dzon tadi itu dzanniyut tilalah, dzon. Madlun itu yang diduga, yang belum qati, yang belum pasti. Al-madlun kang diduga iku famu awwalun, iku famu awwalun, maka ditakwili. Apa kemana ditakwili? Ditakwili itu memahami kalimat dengan makna yang majaz, dengan mana yang apa? Majaz. Contoh yadun. Yadun itu punya dua makna, bisa lebih. Yadun arti hakikatnya yadun apa? Nah, itu yang hakiki. Arti majazinya apa? Kekuasaan. Nah, ketika terkait dengan Allah, Anda melakukan takwil. Yadun tidak diartikan tangan, tapi diartikan apa? Kuasa. Itu namanya mentakwili dengan makna majazi. Jadi sarful kalam min makna zahir ila makna majaz, ya, memalingkan pengertian dari sebuah kalimat dari makna yang hakiki atau zahir kepada makna yang majazi. Itu karena lafadznya bersifat mutasyabihat tadi. Wala yuqaddimuna al-aqla wa yu'afhamu awwalun inam, kana lamun memungkinkan opo ta'wil. Wala yuqaddimuna, orang mendahulukan sapa ulama al-aqla, mereka tidak mendahulukan, ini aswaja. Wala yuqaddimuna, orang mendahulukan sapa ulama al-aqla ing akal ala naqli, mengalahkan ing atase naqli. Naqli itu Quran atau hadis. Ala naqli ing atase dalil naqli. Apa naqli? Naqli apa? Quran atau hadis itu naqli, yang disampaikan, diriwayatkan, dipindahkan. Naqala itu kan memindahkan, maksudnya meriwayatkan itu. Naqli dari Allah. Idan kalau dengan demikian, idan kalau begitu gitu ya. Idan kalau begitu la yuqaddimuna. Idan kalau demikian la yuqaddimuna. Mafhumu dzalika utai mafhumi mengkono-mengkono la yuqaddimuna. Iku ibtalun naqli, membatalkan nakal. Kalau dibalik, kalau begitu mendahulukan nakal, mendahulukan akal daripada nakal, maka ibtalul akli. Jika demikian la yuqaddimuna iku ibtalun naqli. Kalau tidak begitu gitu ya. Dan kalau demikian la yuqaddimuna. Mafhumu dzalika utai mafhum kun la yuqaddimun iku ibtalun naqli. Wa huwa utawi ibtalun naqli iku yukhiluna dzalika. Memustahilkan, iku yukhiluna, memustahilkan, tidak memungkinkan. Dzalika ing demikian ibtalun naqli
wa taqdimu huwa far'ut ta'arudi wala ta'aruda. Wa taqdimu ta mendahulukan iku huwa ta taqdim iku far'ut ta'arud. Ta'arudi cabangnya ta'arud, cabangnya kontradiksi tadi itu. Wala ta'arudolan orang ana kontradiksi iku maujud. Wala tarjiha muqarana tarjih iku maujud illa ma'adh-dhanni, kecuali ketika terjadi sesuatu yang dhanni. Titik. Wa indal asy'ariyah, lan menurut golongan asy'ari la yasutu ora tetep opal hukum asy'ari kang bangsa syar'i illa bin naqli, kecuali kelawan naqli. Menurut golongan Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, hukum tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil naqli. Idz la hakima illallah, la hukma illallah, hakima ini bacanya. Idz la hakima krono tidak ada hakim iku maujud. Idz la hakima krono ora ana hakim iku maujud. Tidak ada yang berhak menetapkan hukum iku maujud illallahu ta'ala, kecuali yang berhak menetapkan adalah Allah ta'ala. Sehingga kalau menurut Imam Asy'ari itu ya kudu dari nakli untuk menetapkan hukum itu, tidak bisa dari akli. Illa idza wasalat, kecuali nalikan itu meko. Illa idza wasalat, kecuali nalikan itu meko. Mana tadi? Walidzalika, dan karena demikian la hakima illallah, la yukallafu ahadun, la yukallafu tidak boleh ditaklif, tidak boleh diberi beban hukum sapa ahadun ya amrin kala sujine perkara taklifan kelawan secara taklifi, taklifan kelawan secara taklifi pembebanan syar'iyan kang bangsa syar'i. Tidak boleh seseorang diberi beban hukum syar'i ya tarattabu alaihi al-iqab, ya tarattabu kang berakibat, ya tarattabu itu berakibat, berefek ya. Alaihi ingatasi taklifan syar'iyan, alaihi ingatasi amrin taklifan syar'iyan opo al-iqabu hukuman illa idza wasalat, kecuali nalikane sampai, illa idza wasalat, kecuali nalikane sampai huing ahadun, tadi huing ahadun illa wasalat, kecuali nalikane tumeka huing ahadun opo asyariatu syariat ala wajia ingatasi keberadaannya, ala wajia ingatasi keberadaannya syariat, ingatasi arah-arai kalau gitu ya, ala wajia ingatasi arah-arai atau ingatasi keberadaannya syariat. Wa qamat lan wis jumeneng alaihi opal hujjah, alaihi ingatasi amrin opal hujjah tu dalil. Wa kana mutamakkinan minam nadhari, wa kana lan ono sapa ahad, wa kana lan ono sapa ahadun, tadi itu ahadun ana iku mutamakkinan memungkinkan minan nadhari saking ningali melihat, minan nadhari saking melihat, wa ta'ammuli lan angen-angen, wa ta'ammul lan angen-angen fiha ing dalem syariat, fiha ing dalem syariat. Oke, saya jelaskan dulu begini ya. Jadi prinsipnya kalau yang namanya hukum syariat itu harus Allah yang menetapkannya. Maka dalam Quran la hukma illallah, paham ya? La hukma illallah. Sehingga ketika ditanya manil hakim, siapa yang berhak untuk menetapkan hukum, maka jawabannya al hakim huwallah. Al hakim siapa? Huwallah. Al hakim itu isim fa'il, yang menetapkan hukum. Atau kalau dalam bahasa syariatnya asyari huwallah. Sehingga syariat itu Gusti Allah, yang berhak menetapkan itu Allah. Nabi Muhammad pun bukan asyari, paham ya? Nabi Muhammad itu al-mubayyin, yang menjelaskan, bukan yang menetapkan hukum. Saya ulangi, yang menetapkan hukum, yang berhak menetapkan hukum itu siapa? Allah. Hukum itu sesuatu yang punya akibat. Kalau dia berupa hukum itu berupa wajib, nek dilakoni dapat pahala, nek ditinggal dapat dosa. Nek gak dilakoni untuk dosa, itu namanya hukum, paham ya? Nah, yang berhak menetapkan itu hukuman berupa dosa atau pahala itu hanya Gusti Allah, paham ya? Bukan manusia yang menetapkan itu, paham ya? Sing berhak untuk menentukan perbuatan iki kudu dilakoni atau kudu ditinggal, no, siapa sing berhak? Gusti Allah. Karena apa? Manis syari, jawabnya apa? Asyari wallah. Manil hakim, al hakim huwallah. Nah, pertanyaannya lalu muncul, bagaimana? Gitu ya, dalam ilmu akidah atau usul fikih itu ditanya kaitannya dengan syariat. Bagaimana kalau lalu kemudian
pada saat ketika Rasul itu belum turun. Karena turunnya seorang Rasul, munculnya seorang Rasul, diutusnya seorang Rasul itu kadang kan ada waktu fatrah. Fatrah itu waktu yang vakum, waktu yang ada jeda gitu ya. Jadi nggak langsung dari Nabi yang terakhir itu Nabi Isa, langsung Nabi Muhammad enggak. Ada waktu, ada jarak, paham ya? Yang dalam jarak itu tentu orang tidak ada hukum. Terus bagaimana orang yang ketika ahlul fatrah istilahnya? Mereka yang hidup di antara Nabi yang pertama, Nabi sebelum Muhammad, dan Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu menjadi pertanyaan hukum. Mereka terus bagaimana? Gitu ya. Yang kedua, orang yang sudah pada zaman Nabi Muhammad ini, tetapi orang itu hidup pada tempat atau pada daerah yang ketika itu belum sampai dakwah Islam. Lam yablugh da'watal Islam. Daerah-daerah tertentu ya. Islam saja masuk Indonesia kan lama setelah Nabi wafat, setelah sekian lama kan. Nah, waktu ketika itu hidup masyarakat di Indonesia mungkin nenek moyang kamu yang dulu ya, sekian abad yang lalu, yang dimana Islam belum datang di sini, terus piye kalau orang sini ya, orang Indonesia ini tiba-tiba dia tidak ngerti tentang Tuhan Allah itu siapa, tidak ngerti sholat, tidak ngerti itu hukum zina, tidak ngerti membunuh. Terus gimana kita melakukan itu? Itu menjadi pertanyaan syariat. Apakah mereka masuk di surga kalau mati, atau dia neraka? Nek masuk neraka wong dhewe urung roh kok, durung ana nabi, durung ada dakwah, masuk dilebokno neraka. Gitu ya. Kalau masuk surga bagaimana? Wong mereka melakukan hal yang tidak benar gitu ya. Melakukan hal yang logika salah gitu kan. Membunuh, mencuri umpamanya. Maka lalu dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah dilihat-lihat dulu, paham ya? Nah, kalau Asy'ari itu tegas, al-hakim huwallah, titik, gitu ya. Baik ma yudrikul akal atau ma la yudrikul akal. Terhadap sesuatu, menurut Imam Abu Hasan Asy'ari yang madhabnya saya ini Ahlussunnah wal Jamaah, kalau sesuatu itu yang berkaitan dengan hukum, maka harus dengan bin naqli. Hukum itu harus dengan Allah, tidak bisa dengan akal. Meskipun akal manusia itu menjangkau. Sehingga logikanya, kalau ketika itu perhatikan, logikanya perhatikan sini. Logikanya ketika, paham ya? Gak apa dicatat, tapi harus perhatikan. Logikanya ketika belum ada Rasul atau belum sampai dakwah, maka berarti orang itu bebas hukum. Karena bebas hukum pasti masuk surga, meskipun dia tidak beriman kepada Allah. Itu dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Karena orang kalau belum ada Rasul, tidak bisa dia dituntut. Taklif hukum, pembebanan hukum itu harus minallah, paham ya? Untuk menentukan itu. Konsekuensi kan begitu. Karena menurut Asy'ari apa? Bahwa hukum itu harus dari siapa? Allah. Al-Hakim wal Asy'ari. Nah, kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi dilihat-lihat dulu, gitu loh ya, masih ada space gitu. Didelok dhisik, kalau perbuatannya itu bisa dijangkau oleh akal untuk menentukan baik buruk. Akal ini bisa, maka orang harus patuh dengan akalnya. Kalau tidak, dia berdosa. Contoh, mencuri, menurut akal itu benar apa enggak? Baik apa buruk? Buruk. Maka orang meskipun belum ada ajaran Islam, belum ada syariat, harus patuh itu. Baik, kalau mencuri dia berdosa, gitu ya. Tapi kalau urusan beriman, dia tidak jangkau iman itu kan tidak ngerti. Gusti Allah itu siapa? Kan harus ada yang beritahu. Nek gak beriman, ya, maka ketika itu tidak apa-apa. Karena urusan iman itu perlu ada yang memberitahu. Paham? Orang membunuh itu baik apa buruk? Menurut akal. Maka meskipun belum ada aturan hukum, belum ada nabi atau belum sampai dakwah, ma yudrikul akal, maka itu al-hukum. Dia adalah hukum yang harus dipatuhi. Tapi kalau tidak dijangkau oleh akal, kayak urusan keimanan tadi, bebas orang meskipun tidak beriman. Baik dong. Ini pendapat Abu Mansur Al-Maturidi. Sama-sama aswaja. Perbedaannya hanya sedikit tadi ini ya. Tapi prinsipnya sama. Al-Hakim siapa? Al-Hakim wallah. Sehingga orang yang pada masa vakum, belum ada Rasul, itu bebas hukum. Nek durung sampai dakwah itu bebas hukum.
Makanya hukum itu tentu harus dipahami, dimengerti bagaimana melaksanakan hukum. Oh, nggak tahu roh, gitu loh ya, nggak tahu roh, gitu loh ya. Kalau sudah ada ulama, sudah ada ini kok dia nggak mau mengikuti, itu bukan karena tidak tahu, gak gelem tahu, beda loh ya. Wis ono kiai, wis ono banyak orang yang bisa ngaji, DE kemudian nggak mau ngaji, ya aku gak hukum kok, ya aku bebas gitu ya, nggak bisa, paham ya? Itu jenenge ora roh, ora gelem roh, ora gelem golek ilmu, paham ya? Dosa itu, beda loh ya. Soalnya di daerah-daerah terpencil itu masih banyak yang Islam itu, ya kalau sekarang mungkin sudah tidak seberapa karena sudah teknologi. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu, saya diceritani mahasiswa yang ketika itu diutus untuk menjadi menjadi guru bantu, guru pengabdian di daerah terpencil daerah Sumatera. Untuk masuk ke daerah itu ya turun dari darat menuju ke tempat itu naik kapal kecil itu, boot itu sampai 8 jam baru sampai ke tempatnya itu. Dia kaget ketika masuk di masjid, ternyata masjid itu dia datang debunya itu hampir sekitar 2 cm, kayak gak tau dibgoni gitu. Nah dia mau sholat, orang pada lihat semua, loh ini kok mau apa dia masuk masjid, podo heran semua gitu ya, ini kok ada orang mau sholat gitu. Terus ditanya, kamu mau apa? Mau sholat. Loh sholat apa bukan hanya hari Jumat saja gitu ya. Dia taunya daerah situ itu sholat itu main hari Jumat, jadi sholat itu ya Jumat kui, taunya hanya sholat Jumat. Kayak model orang Kristen taunya setiap minggu itu di gereja begitu. Ternyata diurut sama dia, dulu yang mengajari di sini itu belum selesai. Orangnya terus kemudian meninggal, lagi ngajari sholat Jumat, belum sampai sholat 5 waktu, orangnya sudah tidak ada. Akhirnya harus sholat Jumat dok. Makanya tadi masjidnya sampai debu sekian, baru diajari itu. Yo kalau seperti itu kan pendapatnya Abu Hasan ini yang menyelamatkan kan itu ya. Al-Hakim siapa? Purwa itu sholat Jumat dok. Dino Jumat itu dino sembahyang istilah gitu. Di luar itu dia tidak tahu kalau ada sholat 5 waktu itu. Bahkan ada daerah tertentu sholat itu baru rukuk dok, durung sujud. Nah soalnya sih ngulangi harus gak ono gitu. Ngulangi itu ulang. Jadi sholat itu baru rukuk dok, terus kemudian leren gitu ya. Macem-macem, belum selesai. Baik nah, itu namanya ahlul fatrah dan malam yablugh ad-dakwah. Di mana daerah yang belum ada yang mengajarkan agama, mendakwahkan agama, maka dia bebas hukum dalam pandangan apa? Ahlussunnah wal jamaah. Maksudnya begitu. Tapi harus dibedakan tadi loh ya. Orang gelem ngaji, orang gelem golek, karo ora ono itu beda, gitu ya. Ora ono itu beda. Tentu Allah yang Maha tahu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim min Allahumma salli ala Muhammad ya Allah.